Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Paris Paujan, mahasiswa semester 5 jurusan manajemen dengan nomor induk mahasiswa 121924013 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai franchise atau yang biasa disebut dengan waralaba. Mungkin teman-teman semua di sini yang menonton video ini sudah tidak asing ya dengan namanya franchise atau waralaba ini. Biasanya bisnis-bisnis ini digeluti oleh para pengusaha muda ataupun artis yang memanfaatkan ketenarannya dengan produk yang sedang booming atau sedang viral. Tapi sebenarnya kalian tahu gak sih pengertian dari waralaba atau franchise itu sendiri? Bisnis waralaba atau franchise itu sendiri merupakan bisnis kerjasama antar kedua pihak, antara pemilik merek dengan mereka yang ingin memasarkan produk tersebut atau pihak lain. Biasanya, bisnis waralaba ini dijalankan oleh dua pihak. Yang pertama pihak franchisor, yakni sebagai pemilik merek, dan franchise sebagai mitra dari merek tersebut. Proses kerjasama keduanya tersebut meliputi izin penggunaan merek produk, sistem pengolahan, hingga sistem operasional dari produk tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis waralaba berdasarkan produk. Yang pertama ada waralaba produk, yakni waralaba yang menjual produk atau barang itu sendiri. Misalnya seperti KFC, McD, dan sebagainya. Yang kedua, waralaba jasa merupakan waralaba yang menjual layanan atau jasa seperti namanya. Contohnya seperti salon, barbershop, dan sebagainya. Dan yang terakhir, waralaba produk dan jasa merupakan waralaba yang digabungkan antara produk dan jasa, seperti salon kecantikan yang tentunya dia menggunakan produknya sendiri dalam penggunaan layanan jasanya tersebut. Salon itu sendiri menjual produk-produk kecantikan atau yang berkaitan dengan salon tersebut. Jenis waralaba ini juga terbagi berdasarkan lokasi asal. Yang pertama, waralaba mancanegara merupakan waralaba antar negara ke negara, misalnya seperti McD, KFC, yang tentunya dari negara Amerika Serikat, tapi ia memasarkan waralaba itu sendiri sampai ke Indonesia dan ke negara lainnya. Dan yang kedua, waralaba lokal merupakan waralaba yang berada di segmen pasar tingkat nasional. Contohnya seperti Alfamart, Indomart, dan sebagainya. Selanjutnya, ada tujuan dari bisnis franchise atau waralaba itu sendiri. Yang pertama, menjerdarakan permulaan bisnis, di mana para franchise tidak perlu ribet untuk mencari atau membuat produk. Cukup dengan bergabung dan membayar kemitraan, mereka akan menerima manfaat yang ada serta produk dan sistem pemasaran yang sudah disediakan oleh franchisor tersebut. Yang kedua, lebih cepat mendapat konsumen, di mana waralaba atau franchise ini biasanya sudah dikenal oleh banyak masyarakat, dikarenakan biasanya menggunakan peran influencer atau artis-artis untuk memperkenalkan produknya. Produk-produk dari franchise ini biasanya sudah terkenal atau sedang booming, jadi mudah sekali untuk mendapatkan customer atau sudah mempunyai market tersendiri bagi para pembelinya. Dan yang ketiga, mendapat jaminan minim resiko, di mana waralaba ini bukan bisnis yang sembarang dilakukan, namun bisnis franchise ini sudah diperhitungkan secara matang-matang oleh franchisor dan diuji di beberapa ataupun banyak cabang yang sudah dikembangkan oleh franchisor itu sendiri dengan berbagai sistematika perhitungan bisnis yang ada. Selanjutnya, pelaku bisnis franchise atau waralaba. Yang pertama ada franchisor, di mana franchisor ini sendiri merupakan pihak pemilik merek dari bisnis tersebut. Biasanya, franchisor ini membentuk perusahaan dan menyediakan berbagai skema bisnis kemitraan bagi para mitranya. Berbagai ketentuan bisnis waralaba itu sendiri ditetapkan tentunya oleh franchisor. Dan yang kedua, yakni franchise, adalah pihak penerima manfaat atau hak kekayaan intelektual dari franchisor yang telah dibelikan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Pihak franchise ini tentunya membayar sejumlah tunai atau menandatangani kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak dengan franchisor tersebut untuk menggunakan hak merek dari franchisor itu sendiri. Selanjutnya, skema bisnis dari franchise atau waralaba. Skema bisnis dari waralaba atau franchise itu sendiri tentunya menawarkan skema bisnis yang mudah dijalankan dan menarik dalam penawarannya. Berikut beberapa skema bisnis jika kalian bergabung dalam franchise ini.
Yang pertama, mudah dijalankan, di mana penjalanan dari skema franchise ini sudah dipersiapkan oleh pihak franchisor dan kita hanya perlu menjalankan sesuai ketentuan yang berlaku dari franchisor tersebut. Dukungan-dukungan dari franchisor tentunya tidak membuat kita kewalahan dalam menjalankan bisnis franchise ini sendiri. Yang kedua, pengelolaan bisnis yang jelas, di mana franchise ini sudah menggunakan SOP yang sudah teruji dan ditetapkan oleh franchisor yang tentunya tidak menyulitkan bagi para franchise. Dan yang terakhir yaitu manajemen yang terstruktur, di mana manajemen yang diberlakukan dalam franchise ini sudah diatur sebaik mungkin dan sudah diatur oleh pihak franchisor agar pihak franchise tidak kewalahan dalam mengelola bisnisnya. Semua penawaran yang ditawarkan oleh pihak franchisor, dimulai dari produksi hingga pemasaran, itu sudah termasuk dalam manajemen terstruktur. Selanjutnya, keuntungan atau benefit dari bisnis waralaba atau franchise. Yang pertama, sistem usaha bisa berkembang dengan cepat. Yang kedua, tidak perlu membangun bisnis sendiri dari nol. Yang ketiga, lebih mudah dalam melakukan perluasan pasar. Yang keempat, meningkatkan brand awareness serta penjualan. Yang kelima, pengelolaan usaha jauh lebih mudah karena dibantu oleh franchisor. Yang keenam, bisa mendapatkan pelatihan yang telah disediakan oleh franchisor. Yang ketujuh, kemungkinan berhasil jauh lebih besar karena produk telah memiliki reputasi baik di masyarakat. Selanjutnya, kekurangan berbisnis franchise atau waralaba. Yang pertama, biasanya franchise terlalu terpaku terhadap tren. Yang kedua, jika salah memilih franchise, maka franchise itu sendiri akan menjelekkan brand yang ia pilih. Yang ketiga, franchisor terlalu memberikan harapannya kepada franchise itu sendiri. 4. Biaya yang relatif mahal, serta harus membeli lisensi dan biaya operasional. 5. Franchise tidak dapat secara bebas mengembangkan produk. 6. Tidak bisa memegang kendali secara penuh. Selanjutnya, contoh-contoh waralaba atau bisnis franchise yang ada di Indonesia. Di bidang retail itu sendiri, ada Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan sebagainya, yang tentunya sudah menjadi pemain lama. Untuk bidang food and beverage, ada seperti bakso bensu, geprek bensu, The Besto Chicken, Haus, dan sebagainya. Itu merupakan contoh franchise dari beberapa yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali bisnis franchise yang telah ada di Indonesia ini sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari bisnis franchise ini tentunya sangat positif dan sangat mendukung perekonomian Indonesia serta membuka lapangan kerja yang sangat banyak tentunya. Tidak bisa dipungkiri bahwa tren bisnis franchise atau waralaba ini sendiri menjadi alternatif bagi kalian semua yang ingin memulai bisnis namun minim resiko. Tetapi ada satu kekurangan di mana bisnis franchise ini tentunya biasanya harus menyiapkan sejumlah modal dengan kisaran yang tidak sedikit nominalnya. Tentunya ini berkisar tergantung dari bisnis franchise yang akan dijalankan. Jika kalian ingin menjadi franchise dari merek beberapa minuman di Indonesia seperti Kopi Kenangan, mungkin tidak akan merogoh kocek yang cukup besar seperti kalian akan memiliki franchise dari Indomart atau Alfamart yang bergerak di bidang retail. Oke teman-teman semua, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.